Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada pagi hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan kami berterima kasih, karena pagi ini Engkau sudah membangunkan kami kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Pagi ini sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang bersekutu dengan Engkau, dan kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami renungkan. Dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terdapat di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11 memberikan 3 hal penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, janji bahwa Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Seringkali kita merasa hidup ini penuh dengan persimpangan. Kita dihadapkan pada banyak pilihan, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, masa depan, dan lain sebagainya. Tidak jarang kita bingung harus melangkah ke arah mana. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa kita tidak perlu berjalan sendirian. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa menuntun. Dia bukan Allah yang membiarkan kita tersesat, melainkan Allah yang dengan setia menuntun kita di jalannya. Bahkan dalam Mazmur 32 ayat 8 Tuhan berkata, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Allah yang Maha Kuasa berjanji menuntun setiap langkah kita. Tugas kita hanyalah mendengarkan suaranya dan taat pada arahannya. Yang kedua, janji bahwa Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Kita semua pernah melewati masa-masa kering dalam hidup kita. Saat doa terasa hampa, saat hati kehilangan semangat, saat hidup terasa berat. Mungkin kita merasa kosong, walau banyak hal kita miliki. Tetapi justru dalam tanah yang kering itulah, Tuhan berjanji akan memuaskan hati kita. Dia tahu kebutuhan terdalam kita, lebih dari sekedar makanan, uang, atau kesuksesan. Yang kita butuhkan adalah kepuasan sejati dari hadirat Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 14, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kepuasan itu datang dari Yesus sendiri.
Dunia hanya bisa memberi kepuasan sementara, tetapi Yesus memberi kepuasan yang kekal. Yang ketiga, janji bahwa Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Hidup sering melelahkan. Ada banyak tanggung jawab, pekerjaan, keluarga, pelayanan, studi, bahkan masalah pribadi. Kita bisa merasa lemah. Kita bisa merasa lelah, bahkan hampir menyerah. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita berjalan tanpa kekuatan. Ia berjanji akan memperbaharui kekuatan kita setiap hari. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Setiap pagi ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada rahmat baru yang Tuhan sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji ini dilanjutkan dengan gambaran yang indah. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bayangkan sebuah taman yang hijau, penuh dengan bunga, penuh dengan buah, selalu segar karena airnya tidak pernah kering. Begitulah hidup orang percaya yang berjalan bersama Tuhan. Hidupnya bukan saja diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita pernah melihat sebuah tanah yang kering, yang gersang, tidak ada kehidupan. Lalu kita lihat taman yang subur, penuh warna, penuh kehidupan. Perbedaannya ada pada satu hal, yaitu air. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita kering, kita gersang, dan tidak mungkin berbuah. Tetapi bersama Tuhan, hidup kita segar, penuh sukacita, penuh damai, penuh kasih, dan menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali kita merasa hidup ini gersang. Kita kehilangan damai, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan arah. Tetapi kabar baiknya, Tuhan tidak membiarkan kita tetap dalam kekeringan. Ia datang memberikan air hidup, memperbaharui kita, dan menjadikan kita taman yang berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi mata air yang tidak mengecewakan. Artinya hidup kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saat orang datang kepada kita, mereka akan menemukan kasih Tuhan, menemukan penghiburan, menemukan teladan iman. Hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi saluran berkat. Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Kehadiran kita seharusnya membawa kesegaran, bukan membuat orang lain tambah menjadi lelah. Hari ini, marilah kita belajar menanti-nantikan Tuhan, berjalan bersama Dia, dan membiarkan Dia menuntun hidup kita. Jangan biarkan kita berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi izinkanlah Tuhan untuk memperbaharui kita setiap hari. Kalau kita merasa letih, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita merasa kering, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita merasa kehilangan arah, datanglah kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang bisa menuntun, memuaskan, dan memperbaharui kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita melangkah hari ini dengan iman. Apapun yang kita hadapi, ingatlah janji Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 11, yaitu bahwa Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan memuaskan hati kita. Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Dan hidup kita akan menjadi taman yang penuh kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu pagi ini. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang menuntun kehidupan kami. Engkaulah yang memuaskan hati kami, dan Engkaulah yang memperbaharui kekuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau sering kali kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri dan melupakan Engkau. Hari ini kami mau berserah penuh kepadamu. Tuntunlah setiap langkah kami. Penuhi hati kami dengan kepuasan surgawi. Perbaharuilah kekuatan kami, agar kami mampu menghadapi setiap tantangan dengan iman. Inilah kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Berikanlah penghiburan bagi yang berduka, kekuatan bagi yang lelah, kesembuhan bagi yang sakit, jalan keluar bagi yang menghadapi masalah, dan damai sejahtera bagi yang gelisah. Engkau Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau Tuhan sumber kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam segala aktivitas kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kami. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Inilah kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang setia, yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.